Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali barangkali dalam segmen yang baru di Habim TV, yakni segmen bisik, bicara atau bincang seputar keluarga sakinah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, insyaallah barangkali segmen ini tidak lepas dari bagaimana kita berusaha menghadirkan tayangan-tayangan edukatif dalam rangka untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, di segmen bisik yang pertama ini, insya Allah barangkali ini adalah episode pertama bisik dalam rangka untuk bagaimana kita mencoba membicarakan berbagai permasalahan seputar keluarga, berbagai hal-hal seputar keluarga. Barangkali nanti kalau pemirsa Habim TV punya masalah di keluarga, gak usah bisik-bisik tetangga. Silahkan bisikan saja sama Habim TV. Insya Allah nanti kita akan bahas, kita akan kupas bersama-sama. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, insya Allah barangkali pada kesempatan kali ini di episode pertama telah hadir bersama kita Ustadz Yasir Amalullah Mubarak. Insya Allah kita akan berbincang dengan beliau. Tema yang pertama kita akan kupas, yang akan kita bahas, yakni berkaitan dengan nama segmen itu sendiri. Karena segmennya ini adalah bisik, ya, bicara seputar keluarga sakinah, ya, atau bincang seputar keluarga sakinah. Maka yang insya Allah akan kita bahas pertama kali adalah tentang sakinah. Nah, kita coba akan kupas nanti, benarkah sakinah itu tanpa masalah? Nah, insya Allah kita akan coba bincangkan, kita akan coba bicarakan, kita akan coba obrolkan, kita akan kupas seperti apa sakinah itu sebenarnya. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, setiap pernikahan tentu saja mengharapkan hadirnya sakinah. Namun tentu saja barangkali tidak setiap di antara kita, baik yang mau menikah ataupun yang sudah menikah, barangkali belum terlalu paham ataupun masih harus kita memperbaiki atau memperbanyak pengetahuan kita tentang apa itu sakinah sebetulnya. Karena seringkali kan dipahami bahwa sakinah itu dalam kondisi adem ayem, tentrem dan seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga barangkali di sini pertama setelah nanti Ustadz Yasir menyapa pemirsa Habim TV, kami mohon penjelasannya nih dari Ustadz Yasir, seperti apa itu sebetulnya sakinah itu, gitu ya. Apa yang disebut dengan sakinah itu, supaya ini betul-betul bisa menjadi yang melandasi dan sekaligus menjadi tujuan dari pernikahan. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam wa ala ma'bad. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sakinah adalah tujuan dari sebuah proses berumah tangga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering menjadi ayat yang dicantumkan biasanya pada undangan pernikahan, ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini ya memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa salah satu tanda bukti kekuasaan Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala, selain Allah kemudian menyebutkan beberapa ayat ini dari mulai ayat 20 dan ayat berikutnya,
Itu tentang ayat-ayat, tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda buktinya adalah Allah ciptakan di antara dari diri kalian min anfusikum, dari diri kalian azwaja, pasangan. Litas kunu, agar kemudian kalian mendapatkan sakinah ilaiha terhadap pasangan itu. Maka kemudian mari kita mulai dari membahas ini karena ini menjadi penting ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ridho, apakah sakinah itu berarti tentrem ayem loh jinawi tata tentrem kertara harja gitu ya. Tidak ada apapun gitu, tidak ada permasalahan tidak ada dinamisasi, tidak ada cekcok sama sekali, pokoknya sepi segala gitu ya, tidak ada masalah. Maka kemudian salah seorang mufassir menjelaskan makna sakinah ini ada 4 hal gitu ya. Jadi makna sakinah ini dimaknai menjadi 4 hal. Yang pertama maknanya adalah litasta'ifu ilaiha, litasta'ifu biha. Jadi makna dari sakinah itu adalah agar menjaga kehormatan biha dengan pasangannya itu. Nah, jadi karena salah satu maksud dari berumah tangga itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Menjaga kehormatan diantaranya adalah bagian dari menegakkan hukum-hukum Allah. Sehingga kemudian tidak disebut sakinah. Misalkan sebuah keluarga suami istrinya bersepakat, pokoknya mah kita gak bakal berantem, jangan pernah berantem sama sekali. Gak apa-apa kalau kamu punya pria idaman lain atau saya punya wanita idaman lain, gak apa-apa. Yang penting mah kita gak berantem di rumah. Ya berarti kita sakinah nih. Enggak seperti itu. Karena kalau dengan seperti itu berarti sudah melanggar kualitas ta'ifu biha, gitu, ya, menjaga ifah, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan dengannya. Kemudian yang kedua, makna sakinah yang kedua adalah ta'atafu ma'aha. Ataf atau bersama-sama, supaya berumah tangga itu agar ada kebersamaan baik secara lahir maupun batin. Maka tidak disebut sakinah misalkan kalau sebuah rumah tangga LDR dan terus-terusan LDR-nya gitu. Tidak diupayakan untuk kemudian bisa bersama-sama. Karena walaupun saling percaya gitu, walaupun saling percaya gitu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa kemudian ya dilakukan secara LDR. Betul ya, seperti itu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau puasa mungkin ada yang bisa dikirim secara elektrik gitu ya. Kan ada yang tidak bisa dikirim secara elektrik. Kalau nafkah bisa transfer ya. Seperti itu. Tapi ada hal lain yang tidak bisa, sehingga kemudian lita'tafu ma'aha. Jadi artinya sakinah itu supaya bisa bersama-sama gitu ya. Bersamanya, bersama pasangan itu. Kemudian yang ketiga, yang maksud dengan sakinah itu litamilu ilaiha ya, supaya engkau memiliki kecenderungan. Jadi artinya setelah seseorang menikah itu kemudian akhirnya dia punya kecenderungan kepada pasangannya. Ya. Memang bisa jadi kemudian ya di sekitar dia, misalnya seorang laki-laki gitu ya, masih ada di tempat pekerjaannya, di sekitarnya, di sekitar rumahnya ada banyak bintang-bintang gemerlap gitu, seperti itu. Tapi begitu dia menikah, dia punya kecenderungan litamilu ilaiha, maka kemudian datanglah sesosok matahari yang memberikan terang, yang menghilangkan bintang-bintang itu, seperti itu. Jadi tapi jangan diartikan sama ibu-ibu, berarti kalau gitu mas saya yang tukang manas-manasin gitu. Bukan ya. Jadi maknanya memang kemudian supaya ada kecenderungan, ada kecondongan, muyul itu kecondongan kepadanya. Jadi makanya kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ketika engkau sedang dalam perjalanan dan kemudian engkau engkau melihat seorang perempuan dan engkau tertarik dengan itu, maka segeralah pulang, karena apa yang dimiliki oleh istri engkau sama. Jadi terbangun sakinah itu manakala kita memiliki memiliki kecondongan kepada pasangan kita semuanya. Dan yang terakhir, yang keempat, makna dari sakinah itu adalah litaqma'inna biha, agar tercipta itmi'nan. Itmi'nan itu artinya ketentraman. Nah, ini yang kemudian tadi bicara tentang ketentraman. Tapi tidak mungkin tadi ketentraman ini terjadi kalau tidak ada saling jaga kehormatan, liyuqima hududallah, gitu ya, tidak membangun kebersamaan secara lahir maupun batin, fisik maupun jiwa, ya, tidak ada
kecondongan satu sama lain, maka agak sulit kemudian terbentuk itminan, ya mutmainnah seperti itu di dalamnya. Itu mungkin makna sakinah. Nah, kemudian menariknya lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam satu surat, di surah Al-Fat, surah kemenangan gitu ya, berbicara tentang sakinah ini disebutkan dengan 3 kali, dari ayat 4, ayat 18, ayat 26 gitu ya. Di mana ini bisa kita kaitkan juga sebenarnya dengan kehidupan berumah tangga, walaupun itu kaitannya dengan kemenangan atau asbabun nuzulnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Betul. Jadi di ayat 4 misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imani. Jadi kesakinahan itu yang dituju dalam sebuah rumah tangga itu adalah agar bertambah dengan berumah tangga itu bertambah imanan ma'imani, bertambah keimanan. Ya. Jadi tidak disebut sakinah kalau yang bertambahnya hanya misalkan hal yang material saja. Betul. Bertambah banyaknya harta, bertambah banyaknya anak, perabot dapur, apalagi gitu ya. kalau bertambahnya masalah gitu. Itu sudah bertambah iman, yazdadu imanan ma'imani. Ya. Ini nambah, kan suka ada ya gitu, rumah tangga menambah perabot dapur, nambah anak, nambah ini gitu. Kenapa? Karena ternyata gitu ya, pertambahan itu, pertambahan harta, pertambahan anak, bahkan mungkin disebut sering kebahagiaan, itu belum tentu kemudian menjadi kesakinahan gitu ya. Maka nanti kita akan lihat ya, pembahasan berikutnya nanti tentang barokah mungkin bisa jadi kita bahas nanti ya. Jadi bisa jadi kan orang kemudian bertambah segalanya tapi tidak bertambah keimanan, maka tidak akan melahirkan sakinah. Betul. Kemudian ayat ke-18-nya menyampaikan ya tentang sakinah itu adalah sesuatu yang diturunkan kepada orang-orang yang berbaiat ya. Laqad radhiyallahu 'alal mu'minina idz yubayyunaka tahtas syajar fa anjala sakinata. Jadi Allah menurunkan sakinah kepada orang-orang yang berjanji sementara menepati janjinya. Nah, akdun nikah ya, akad nikah itu adalah perjanjian yang disebutkan oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidh ya, perjanjian yang demikian kokoh. Jadi akan terjadi sakinah manakala ya setiap pasangan ini mempertahankan janjinya, mempertahankan akadnya, mempertahankan ikatan akdun nikahnya dengan sebaik-baiknya, meyakini itu sebagai mitsaqan ghalidh. Kemudian yang ketiga di ayat 28-nya kemudian sakinah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan Allah bandingkan dengan hamiyah jahiliyah gitu ya, hamiyatul jahiliyah, dan kemudian berikutnya ya Allah menyebutkan ada kalimat takwa di situ. Jadi sakinah juga ini berkaitan dengan ketakwaan. Ya. Dengan pembangunan kalimat takwa pada diri seseorang. Seperti itu. Ya. Maka berarti kesakinahan itu hanya bisa dicapai apabila seseorang kemudian mampu menjadikan akad baiat atau perjanjian pernikahannya itu ya untuk menambah keimanan dan menambah ketakwaan. Mungkin demikian Ustaz tentang sakinah kita kumpas di awal. Ya, pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah, begitu luar biasa ya kalau kita tadi mencoba menyimak ya, pemaknaan tentang sakinah begitu luas ya. Bukan hanya masalah rasa ya, bukan hanya masalah rasa sakinah itu ternyata, tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa tadi. Kalau kita menyimak tadi setidaknya pertama tadi berdasarkan mufasir ada 4 hal terkait dengan sakinah itu tadi. Dengan sakinah itu maka akan terjaga kehormatan seseorang gitu ya, saling menjaga kehormatan seorang suami dan istrinya, saling menjaga kehormatan, dan ini akan terwujud dengan tadi proses penegakan hukum-hukum Allah, hudud-hudud Allah. Yang kemudian tadi harus lahir kebersamaan, tentu saja kebersamaan dalam proses penegakan hukum-hukum Allah, sehingga suami istri punya kebersamaan visi misi ya Ustaz ya. Jadi sama-sama bersamanya itu bukan hanya bersama secara fisik barangkali betul. Tapi yang paling penting adalah kebersamaan dalam visi misinya gitu ya. Visi misinya tadi dalam rangka liyuqima hududallah ya, bukan hanya bersama secara fisik gitu ya. Walaupun tadi butuh juga kebersamaan secara fisik itu begitu ya, tidak LDR gitu ya. Kemudian tadi juga kecondongan dan juga akhirnya akan tercipta tumanina. Dan tadi bahkan luar biasa di surat Al-Fat digambarkan sakinah itu meliputi pertama dari aspek keimanan. Jadi terbangunnya iman itulah yang disebut dengan sakinah. Bukan hanya bertambahnya
berbagai hal yang bersifat materialistik, tetapi yang paling penting adalah liyazdadu imana ma imanihim, bertambahnya keimanan sampai kepada akhirnya akan disertai dengan menepati janji dan terbangunnya ketakwaan. Itulah hal yang akan bisa menghadirkan sakinah. Pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah, ya tentu saja barangkali tadi sudah kita pahami apa itu sakinah sebetulnya. Barangkali Ustaz ini perlu dijelaskan nih, seperti apa gambaran contoh aplikasi ini terkait dengan terbangunnya kesakinahan, baik itu barangkali yang sudah tergambar dalam sejarah bagaimana dalam sejarah Rasul, sahabat, ataupun sejarah ataupun juga barangkali di kehidupan kita, seperti apa nih bentuk-bentuk contoh aplikasi perwujudan sakinah dalam rumah tangga itu. Gitu. Baik ya. Baik, pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah atau tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya ya, mungkin kita ada beberapa juga pakar yang kemudian menjelaskan ya, di antara kesakinahan itu yang paling pertama ada sakinah ideologis gitu ya. Ada ketetapan ya. Ketetapan keyakinan ya, ketika seseorang menikah itu semakin kokoh keyakinannya, semakin kokoh ideologinya, semakin kuat akidah tauhidnya, seperti itu adalah salah satunya adalah berarti kesakinahan diwujudkan dengan memperkokoh ya, menetapkan, mengukuhkan gitu ya keyakinan ketauhidan seperti itu. Yang kedua kemudian ada yang disebut dengan sakinah biologis gitu ya. Jadi seseorang kemudian dengan berumah tangga itu kemudian dia tidak pamanid daga waro azalik gitu ya, tidak mencari-cari selain yang sudah ditetapkan kehalalannya. Jadi berarti wujud dari kesakinahan itu adalah berarti dia tidak mencari-cari lagi gitu. Karena tidak akan sampai sakinah kalau dia kemudian masih tidak puas dengan ada kecenderungan ada kecenderungan kepada yang lain. Kemudian ada sakinah politis gitu ya. Ini artinya terwujud sebuah kepemimpinan ya. Jadi bahwa dengan berumah tangga itu lahirlah status, tugas, fungsi gitu ya, dan peran masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dicontohkan seperti itu. Ada tugas laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, dan kemudian tugas seorang istri fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi. Itulah yang kemudian secara ada kepemimpinan, secara politis ada kepemimpinan dan ada yang dipimpin, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan dua-duanya kemudian berjalan ya untuk bisa menjalankan status, tugas, fungsinya masing-masing. Itulah yang kemudian akan teraplikasinya sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada penguatan gitu ya, ada proses penguatan ideologi dari mulai tadi visi misi, akidah, ketauhidan, kemudian ada proses menghilangkan kecenderungan penyaluran biologis kepada hal-hal yang tidak hak. Kemudian yang ketiga ada berjalannya proses sakinah politis, kepemimpinan gitu ya, qawam dan solihat qanitat hafizat pada seorang istri seperti itu. Itu yang kemudian akan melahirkan sakinah di dalam rumah tangga. Oke, jadi barangkali ketika tidak ada kesamaan ideologi tidak mungkin ya tercapai sakinah seperti itu ya. Ya, nah makanya betul. Ini kan di dalam ayat surah Ar-Rum ayat 21 itu Allah memulainya dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Nah, gitu ya. Allah menyebutkan dari tanda bukti kekuasaannya adalah kami jadikan min anfusikum. Kami ciptakan min anfusikum azwaja, pasangan. Nah, kalimat min anfusikum ini kemudian oleh Imam Fakhrul Razi kemudian dijelaskan. Memang ada min anfusikum itu dari diri kalian. Artinya memang seorang pasangan istri ya, bahkan Siti Hawa diciptakan dari diri Nabi Adam, dari bagian jasad Nabi Adam, tulang rusuk gitu ya. Kenapa tulang rusuk bukan tulang kaki, bukan tulang kepala katanya? Karena kalau wanita itu diciptakan dari tulang, kalau kenapa di tulang rusuk bukan tulang kaki atau tulang kepala gitu, bukan di tulang kaki untuk diinjak dan dihina gitu ya, bukan di tulang kepala untuk dijunjung, dimulia-mulia gitu ya, tetapi kemudian berada di tulang rusuk, diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dicinta, dekat dengan tangan untuk dilindungi seperti itu ya. Nah, dari diri, tapi kemudian ada juga makna min anfusikum itu adalah dari jiwa-jiwa kalian. Nah, ini
jiwa itu kemudian dalam hadis Rasulullah SAW al-arwahu kajunudum mujannadah gitu. Jadi jiwa itu adalah seperti tentara-tentara yang memiliki sinyal, memiliki sandi tertentu. Nah, sinyal sandi tertentu bagi seorang manusia adalah jiwanya. Ya, maka jiwa orang yang beriman hanya akan bisa bersatunya dengan jiwa orang yang beriman. Maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-thayyibina lit-thayyibat wal khabisina lil khabisat, seperti itu. Atau Allah melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna gitu ya. Kenapa? Karena ketika tidak ada kesamaan ideologi, kesamaan akidah, maka kemudian tidak ada kesesuaian jiwa ya. Karena katanya gitu ya, kata Khalil Gibran gitu ya, bahwa cinta itu bukan semakin banyak engkau bersua gitu ya, tapi kesesuaian jiwa. Karena kalau sesuai jiwa ya walaupun sebentar bersua kemudian akan tumbuh cinta. Tapi kalau tidak ada kesesuaian jiwa, itu mau berlama-lama bersua, bertemu berjam-jam, bertahun gitu ya, tidak akan ada cinta di situ. Tidak akan ada mawaddah nanti, warahmah tidak akan ada terjadi seperti itu. Tidak ada kesamaan jiwa. Tidak ada kesamaan, dan kesamaan jiwa bagi seorang mukmin adalah keimanannya, akidah tauhidnya, keyakinannya seperti itu. Nah, begitu sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, bahwa dasar kesakinahan itu adalah ketika memiliki kesamaan ideologi, kesamaan akidah, ada kesamaan iman, atau kufu itu dalam masalah keimanan yang paling penting ya. Kufu yang paling utama itu satu kufu itu dalam keimanan. Walaupun memang ada kufu yang lain ya berkaitan dengan keadaan status sosial, ekonomi, tetapi itu semuanya bisa terwadahi kalau seseorang beriman. Itu misalkan ada status ekonomi yang berbeda, tapi kemudian dua-duanya orang yang beriman, insya Allah kemudian akan melahirkan sakinah. Gitu ya. Ada status sosial yang berbeda, tapi kemudian dua-duanya orang yang beriman, insya Allah akan melahirkan sakinah seperti ya. Jadi baik para yang bujang, lajang nih, ya, kalau mau milih calon suami atau istri, pilih dulu yang memiliki keimanan, satu akidah. Nah, itu yang paling penting ya, perlu dicatat nih pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah. Baik, berikutnya Ustaz nih ya. Kadang tadi berbicara tujuan pernikahan ini kan tadi membangun sakinah. Tadi sudah dibahas secara luas seperti apa itu sakinah begitu ya, yang pada prinsipnya tadi harus terbangun sakinah secara ideologi. Yang paling pertama, yang paling utama yang jadi landasan adalah sakinah secara keimanannya, baru nanti secara biologis juga harus sakinah, termasuk juga tadi dalam aspek politis, di mana seluruh anggota keluarga sama-sama menjalankan peran masing-masing, gitu, berada pada posisinya, berada pada orbitnya, itulah kesakinahan. Nah, sehingga memang betul bahwa kesakinahan ini menjadi kunci ataupun inti dari sebuah kehidupan berumah tangga. Nah, ini seringkali Ustadz ketika mau nikah nih, ataupun kita misalnya hadir ke undangan pernikahan dan kita mendoakan yang menikah begitu ya. Walaupun memang seringkali banyak ya ketika mendoakan yang mau menikah itu macam-macam, hidup baru, selamat menempuh hidup baru, atau semoga langgeng, semoga cepat punya momongan gitu ya. Nah, sebetulnya seperti apa doa yang tepat gitu ya, dan bagaimana mungkin nanti kita akan kupas seperti apa doa yang diajarkan ini, ada hubungannya, ada korelasinya dengan kesakinahan. Oke, baik ya, makasih. Jadi pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada sahabat ya yang mendoakan sahabatnya yang menikah gitu dengan semoga bahagia dan banyak anak seperti itu. Lalu kemudian akhirnya diingatkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan doa yang kemudian kita kenal saat ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, semoga keberkahan dari Allah, laka bagimu gitu ya. Artinya laka dalam bahasa Arab itu adalah berkaitan dengan keadaan di mana mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberlimpahan-keberlimpahan. Wa baraka alaika, dan keberkahan Allah atasmu. Alaika itu ala itu menunjukkan ketika keadaan-keadaan di mana kesulitan, kekurangan dan sebagainya. Wa jama'a bainakuma, dan kemudian semoga Allah menyatukan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Karena ini ada namanya konsep barokah. Gitu ya, barokah. Jadi bukan hanya bahagia banyak anak gitu ya, tetapi kemudian ada keberkahan. Atau langgeng tadi, karena misalkan kalau langgeng saja ada sebenarnya pasangan terlanggeng gitu ya, dicatatkan dalam Al-Quran, langgengnya dunia akhirat, gitu ya.
pasangan paling langgeng dunia akhirat, serasi langgeng dunia akhirat seperti itu. Tapi sayangnya bukan dalam keberkahan, ya, yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kan jelas dia langgeng di dunia, serasi memusuhi Rasulullah. Sampai ke akhirat, di akhirat sampai disebutkan kan gitu ya, wa mar'atu hammalatal atau fi jidha hablum mim masad, dua-duanya dalam neraka gitu ya, seperti itu. Artinya dia naudzubillah min dzalik. Kita kalau ngedoain langgeng, jangan-jangan udah langgengnya kayak gitu ya, Abu Lahab sampai langgeng seperti Abu Lahab, Ummu Jamil kan gitu. Enggak mau kan tentunya seperti itu. Nah, demikian juga banyak anak belum tentu juga melahirkan keberkahan gitu ya. Ada seseorang yang soleh gitu ya, dia anak dari orang soleh, punya kakeknya orang paling soleh banget gitu ya, punya banyak anak tapi tidak melahirkan keberkahan pada awalnya seperti itu. Siapa? Nabi Yakub, anaknya 12 gitu, yang 10 bantangul gitu ya, seperti itu ya. Yang ada satu kemudian yang soleh kemudian malah dihilang gitu ya, dilaporkan dimakan oleh serigala gitu, seperti itu ya, walaupun pada akhirnya bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak anak belum tentu termasuk bahagia. Sering kemudian orang mengatakan bahagia, padahal kebahagiaan itu harusnya jadi makmum, jadi mengikuti keberkahan seperti itu. Karena keberkahan para ulama kemudian menyebut dengan aziyadatul khair gitu ya, bertambahnya kebaikan. Sehingga kemudian laka wa alaika tadi, dalam keadaan berlimpah banyak mendapatkan sesuatu, kemudian dapat tambahan kebaikan. Karena banyak orang yang kemudian bertambah, meningkat gitu ya, meningkat taraf kehidupannya gitu ya, kemudian mungkin disebut oleh orang lain taraf kebahagiaannya, tetapi kemudian tidak bertambah kebaikan, ya, tidak barokah seperti itu ya. Artinya misalkan kalau pakai, orang mengatakan kebahagiaan itu ketika terpenuhi kebutuhannya, kalau pakai piramida kebutuhan Maslow gitu ya, gitu terpenuhi itu kebutuhan itu semuanya, dia mungkin bahagia. Tapi kalau tidak berkah, kemudian tidak akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Maka kemudian kebahagiaan harus mengikuti keberkahan dalam terpenuhinya kebutuhan, keberlimpahan. Dan keberkahan juga adalah bertambah kebaikan ketika menimpa kepada dirinya alaika, ya, menimpa hal-hal kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan. Karena pasti dipastikan dalam biduk rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga, sebagaimana sebuah bahtera yang berlayar di lautan, tidak selama-lamanya berada di dalam sebuah arus yang yang tenang gitu ya. Bisa jadi ada gelombang yang dahsyat, bisa ada badai dan sebagainya, dan itu harus melahirkan keberkahan. Wa barokah alaika gitu ya, keberkahan atasmu ketika kamu mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan kekurangan-kekurangan, musibah-musibah yang takdir yang buruk seperti itu. Nah, dan kemudian wa jama'a bainakum fi khair, dan disatukannya terus juga dalam kebaikan. Ya, jangan sampai tadi bersatu dalam keburukan sebagaimana yang terjadi kepada pasangan abadi dunia akhirat Abu Lahab dan Ummu Jamil tadi, seperti itu. Iya, baik ya. Jadi itulah doa bagi yang menikah. Ya, yaitu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Artinya mendoakan keberkahan. Jadi keberkahan baik dalam kondisi lapang maupun sempit, keberkahan dalam kondisi senang atau susah, dan juga keberkahan dalam kondisi mudah maupun sulit. Nah, tetap ada dalam kebarokahan dan nanti terkumpul gitu ya, dalam kebaikan, gitu ya, berkumpulnya dalam kebaikan. Nah, baik. Dan juga begini Ustaz, tadi ketika kita kaitkan dengan sakinah seperti apa? Barokah dengan sakinah, apa hubungannya? Kan tadi bahwa tujuan pernikahan itu dalam Al-Quran dengan adanya pasangan itu ditaskunu ilaiha, supaya terbangunnya sakinah. Nah, sebenarnya doanya nih Rasulullah mendoakannya barokah. Nah, apa hubungannya kaitan sakinah dengan barokah ini Ustaz? Baik ya, tentu sangat berkaitan. Artinya kalau secara kesimpulan besarnya, seseorang kemudian yang bisa mencapai sakinah dalam rumah tangganya, insya Allah akan berkah. Sebagaimana tadi kan sakinah itu kalau dalam surah Al-Fat tadi dikaitkan dengan pemenuhan akad, pemenuhan janji yang dipenuhinya dengan keimanan dan ketakwaan, seperti itu ya. Bertambahnya keimanan, semakin kuatnya kalimat takwa pada dirinya, seperti itu. Wa azamahum kalimat takwa. Jadi iman dan takwa yang menjadi ciri kesakinahan atau menjadi seseorang kemudian bisa sakinah. Dan orang yang beriman bertakwa sebagaimana dalam surah Al-A'raf kan disebutkan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai. Jadi orang yang beriman bertakwa gitu ya, kemudian dia mencapai sakinah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Ahlal qura, ahli sebuah negeri ya, di dalamnya rumah tangga yang beriman bertakwa kepada Allah, yang kemudian di dalamnya ada kesakinahan, maka dia akan mendapatkan keberkahan,
dari langit maupun dari bawah bumi. Oke. Ya, jadi sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, keberkahan ataupun tercapainya doa ya, dalam pernikahan itu hanya akan bisa diraih tadi dengan dibangunnya sakinah, ketika terbangunnya sakinah. Ya, tadi sakinah dan artian dalam surat Al-Fat tadi berupa iman, ketakwaan. Ya, membangun keimanan, membangun ketakwaan, maka pasti akan dijamin lahirnya barokah di tengah-tengah keluarga. Ustaz, bisa nggak misalnya ada fakta-fakta nggak di sejarah barangkali yang sebuah keluarga yang ketika terbangunnya sakinah tadi iman takwa maka lahir barokah nih gitu ya, seperti apa gambarannya yang bisa diangkat barangkali? Ya baik, di Habim TV sebelumnya gitu ya, bisa dicek nanti, bisa dilihat lagi ya, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah digambarkan beberapa prototipe keluarga ya, seperti itu ya. Dari mulai mungkin prototipe ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu ya, yang ia kemudian membangun rumah tangganya baik dengan Siti Sarah maupun dengan Siti Hajar dengan landasan keimanan dan ketakwaan, sakinah, dan kemudian akhirnya mencapai keberkahan. Dibuktikan kemudian akhirnya dari keluarganya lahir para pemuka-pemuka kebaikan kan seperti itu ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Dan dia kemudian untuk mencapai itu dapat ujian ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahuna wala inni ja'ilu kalinnasi imama gitu ya, dijadikan imam bagi setiap manusia. Jadi itu keberkahan yang mengalir pada dari Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Kemudian mungkin ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita yang terbaik seperti itu ya, bagaimana beliau dengan Siti Khadijatul Kubra seperti radhiyallahu anha, kemudian membangun rumah tangganya, kemudian melahirkan anak-anak, dan kemudian bagaimana dakwah Islam pertama kali gitu ya ditunjang betul oleh istrinya seperti itu. Jadi Siti Khadijah memberikan sebuah dukungan yang amat demikian besar, yaitu akhirnya jadi kesekinahan walaupun penuh dengan ujian gitu ya, penuh dengan ujian, rintangan, bahkan kemudian sempat bersama-sama di boikot, disiim gitu ya. Kata orang lain, wah ini katanya sakinah tapi kesulitan, tapi dibuktikan justru kebertahanan mereka dalam visi misi tadi, ideologi keyakinannya itu melahirkan keberkahan yang sampai kepada kita semuanya gitu. Dukungan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW ya. Mungkin ada orang yang kan kita mah bukan nabi ya gitu ya. Nah, maka kemudian orang biasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga, memberikan contoh lagi gitu ya. Ada namanya keluarga Imran. Yang bukan nabi ya. Yang bukan nabi, keluarga Imran itu dan istrinya itu bukan nabi seperti itu. Tapi kemudian ya membangun kesakinahan, membangun keimanan, ketakwaan tadi seperti itu, dan akhirnya melahirkan keberkahan. Ya, keberkahan lahirnya putrinya Siti Maryam, dan kemudian dari putrinya lahir Nabi Isa alaihissalam yang kemudian menjadi nabi Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nabi yang dimuliakan oleh kita umat Islam gitu ya, seperti itu, dan melahirkan keberkahan bagi seluruh manusia. Atau mungkin itu makan mungkin Imran mada iya sih bukan nabi tapi dia makan orang baik-baik gitu ya. Ada gak yang ini? Ada. Keluarga Luqmanul Hakim, Allah sebutkan juga gitu ya, seperti itu. Dia seorang budak konon katanya. Artinya mungkin kalau kita orang biasa-biasa saja, bahkan taraf kehidupannya mungkin elit lah gitu ya, ekonomi sulit bisa jadi ya seperti itu. Tapi Allah berikan hikmah pada dirinya, mampu mendidik anak-anaknya, dan kemudian seluruh kata-kata hikmah Luqman ini diabadikan oleh Allah gitu. Menjadi kebaikan yang menyebar ke seluruh bertahan kebaikannya. Jadi banyak sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau ngambil contoh, jangan kemudian gara-gara kita kemudian ngambil contoh yang banyak contoh baik bagaimana sebuah keluarga di dalam Al-Qur'an gitu ya, dalam perjalanan Rasulullah SAW gitu, para nabi, dan itu memang teladan terbaik yang orang-orang soleh gitu ya, orang teladan terbaik bagi kita semuanya. Ya, baik ya. Jadi pemirsa Habim TV, Allah telah memberikan gambaran-gambaran kepada kita ya, bagaimana kesakinahan itu mampu melahirkan barokah gitu ya. Tadi gambaran-gambaran keluarga, para nabi, kemudian orang-orang soleh. Yang barangkali kalau pemirsa sahabat Habim TV ingin mendapatkan penjelasan lebih jelas lagi, silakan bisa disimak video-video sebelumnya. Ya, banyak penjelasan-penjelasan di channel Habim TV ini berkaitan dengan bagaimana keluarga Imran, keluarga Luqman, atau bagaimana kita bisa belajar dari keluarga Nabi Ibrahim gitu ya, dengan istrinya Siti Hajar dan lain sebagainya.
Silahkan nanti bisa disimak untuk bisa mendapatkan pelajaran supaya kita tadi sakinah, terbangun kesakinahan dalam keluarga dan akhirnya bisa lahir kebarokahan. Kebarokahan tadi bertambahnya kebaikan-kebaikan. Terbukti ketika sakinahnya keluarga para nabi, salah satu contoh tadi Nabi Ibrahim yang sakinah, maka akan membuka pintu-pintu kebaikan berupa diutusnya nabi-nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim sebagai pembuka kebaikan. Itu bukti dari sakinah ini akan bisa melahirkan kebarokahan. Baik sahabat pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, ya barangkali sementara itu yang kita bincangkan di segmen bisik episode pertama ini, berbicara tentang sakinah yang kemudian tadi dihubungkan dengan bagaimana sakinah ini bisa melahirkan keberkahan. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi dibincang seputar keluarga sakinah berikutnya dengan berbagai pembahasan yang insyaallah lebih menarik dan lebih asik barangkali, sehingga tadi saya pesankan bagi Bapak Ibu sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, seandainya punya berbagai permasalahan keluarga seputar keluarga, silakan ditulis di komen boleh tulis di komen, gak usah bisik-bisik tetangga, bisikan saja sama Habim TV. Insyaallah kita akan cari solusinya dan kita akan coba kupas tuntas sehingga bisa menemukan solusi. Baik, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, barangkali hanya itu yang coba kita sampaikan terlebih dahulu untuk episode pertama. Jadi kesimpulannya bahwa sakinah itu bukan berarti tanpa masalah. Bukan tanpa, betul. Tadi menjawab judulnya bahwa apakah sakinah itu tanpa masalah? Ternyata tidak, ya. Bahwa kesakinahan itu memang juga akan disertai dengan berbagai permasalahan. Asalkan tetap dengan permasalahan itu kita teguh dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka itulah kesakinahan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga sakinah. Amin. Dan akhirnya Allah turunkan barokahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.